Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi ini cukup panjang judulnya. Saya berikan tema, saya berikan judul, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Musa dan kepada bangsa Israel di padang gurun, saudara ya. Kita mau belajar tentang sejarah bangsa Israel ketika mereka di padang gurun dipelihara Tuhan dengan mujizat dengan yang namanya mana, makanan malaikat. Kita baca ayatnya dulu, saudara ya. Mazmur 78. Kita baca 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Mari masing-masing kita membaca satu ayat. Saya membaca di ayat yang ke-23 dan Anda semua di rumah membaca ayat 24, 25-nya sama-sama ya. Mazmur 78 ayat 23 saya baca begini kata firman Allah. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Ayat 24 teruskan saudara. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 25 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Kita belajar ini dulu saudara bagian awal. Ini menarik, satu peristiwa yang ajaib, satu peristiwa yang luar biasa, yang ternyata Tuhan tidak lakukan kepada manusia lain. Tuhan tidak pernah perbuat kepada bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Bangsa manapun, bangsa siapapun. Cuman satu, hanya kepada bangsa pilihannya, umat pilihannya siapa? Umat Israel. Tuhan membuat sesuatu yang spesial, yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan Tuhan perintahkan awan-awan di atas langit itu membuka pintu-pintu langit, sehingga langit dikatakan apa? Open heaven, terbuka itu langit. Lalu dikatakan apa? Gandum dari langit turun dari atas ke bawah. Itu yang disebut dengan mana. Nah, saya bacakan dulu inti renungan kita langsung saja di ayat 25. Dibilang begini. Setiap orang telah makan roti malaikat. Saya kasih warna kuning. Perhatikan baik-baik kata kalimat yang berkata, setiap orang telah makan roti malaikat. Siapa ini? Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Setiap orang Israel dikatakan makan roti malaikat. Ini dahsyat ya. Ia mengirimkan berbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Kita sama-sama tahu, sering kali kita dengar kata roti dalam bahasa Ibrani tidak asing dari kata lechem. Kita kenal kata Bethlehem. Ya, Bet itu rumah, lehemnya itu adalah roti, rumah roti. Nah, roti malaikat, roti atau lehem. Roti yang pertama itu artinya bread, roti. Tapi yang kedua, roti selain artinya adalah bread, artinya kedua adalah food. Roti ini adalah makanan. Karena inilah yang dimakan bangsa Israel setiap hari demi hari demi hari sampai 40 tahun. Dan mereka sehat, tidak ada yang sakit. Padang gurun tidak ada klinik. Padang gurun tidak ada rumah sakit. Tabib tidak ada, dokter tidak ada, mantri tidak ada, suster nggak ada. Tapi Tuhan jadi penyembuh mereka, menyehatkan mereka lewat apa? Lewat lehem ini, roti ini. Roti apaan? Roti makanan. Makanannya malaikat, roti malaikat. Saya ingin terjemahkan, saya ingin kupas lebih lagi sama saudara. Nah, kata malaikat coba next Anda lihat. Seharusnya nih saudara ya. Malaikat dalam bahasa Ibrani itu adalah malach. M-A-L-K-H, malak. Tapi aneh, dalam kata roti malaikat, malaikat sini bukan pakai kata malak, tapi kata yang dipakai adalah abiyir. Abiyir lechem, roti malaikat, bukan malak lechem, tapi abiyir lechem, roti malaikat. Ingat,
roti itu bicara memang roti atau bicara makanan, tetapi ada kata abir, roti malaikat. Malaikat abir artinya adalah perkasa. Kalau kita tidak lihat bahasa aslinya, kita tidak ngerti gunanya apa ini roti malaikat. Kalau dimakan fungsinya untuk apa? Hasilnya setelah makan roti malaikat ini badan jadi kayak apa? Kalau kita makan karbohidrat nasi, mungkin lebih ada energi. Makan protein bagaimana? Makan vitamin C hasilnya bagaimana? Tentu Anda bertanya, ini pendeta orang Israel ketika di padang gurun setiap hari demi hari mereka makan roti malaikat, mereka makan abir lehem. Hasilnya bagaimana yang mereka dapatkan di tubuhnya? Roti malaikat, abir, ya, abir lehem. Abir itu artinya adalah mighty, perkasa. Makanya gak heran ketika mereka makan roti malaikat, terjemahan bahasa Inggris itu tepat. Pakai kata gini, the food of the mighty. Karena abir artinya adalah mighty, perkasa atau kuat. Dari arti kata bahasa Inggris kita tahu ya, the food of the mighty. Jadi orang yang makan roti malaikat ini badannya jadi mighty, jadi kuat, sehat, segar. Makanya gak ada yang sakit. Yang beri-beri kakinya bengkak. Padahal mereka setiap hari berjalan, terus berjalan. Tiap hari buka mata, setelah makan mereka jalan lagi. Karena mereka dalam perjalanan dari padang gurun, dalam rangka ini tujuannya menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi tiap hari mereka jalan terus. Walaupun yang tua, yang opa, yang oma, yang kecil, yang sudah dewasa, tiap hari jalan-jalan terus. Tidak ada yang beri-beri kakinya. Tidak ada yang bengkak kakinya. Tidak ada yang opa berkata, aduh tunggu dulu cu, rematik. Aduh encoknya kumat. Tidak ada. Tulang yang sakit tidak ada. Urat kesleo tidak ada. Sehat sempurna mereka. Meskipun di padang gurun, saya ulang nih. Tidak ada rumah sakit. Kliniknya tidak ada. Dokternya kagak ada. Mantrinya kagak ada. Tapi bangsa Israel 40 tahun jalan di padang gurun, sehat sempurna. Kenapa sehat sempurna? Makan makanan malaikat. Ini bukan makanan orang loh. Ini bukan makanan dari suku bangsa ini enak pak. Bukan, ini makanan sorga. Makanannya malaikat dikasih ke manusia. Ada bayangkan betapa murah hatinya Tuhan. Betapa generosity-nya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan sama umat pilihannya. Sayang banget sih sampai jatah makanannya malaikat dikasih sama orang Israel. Dahsyat enggak? Hasilnya apa? Kuat badan mereka. Bayi bisa makan. Bayi itu kalau makan enggak boleh salah. Susu aja belum ganti waktunya. Ada ganti infeksi ususnya. Saya punya anak nomor 1 Yoel dulu berbulan-bulan sakit infeksi usus. Terus kayak murus gitu saudara. Saya juga mulai khawatir waktu itu. Udah bawa dokter masih tetap murus. Gara-gara pergantian susunya gak pas. Ya, percampuran susunya gak pas waktu ganti. Tapi pada waktu mereka makan mana, ingat heran ya. Mana ini pada waktu dimakan bayi, sehat bayinya. Bertumbuh sehat tubuhnya, jiwanya, rohnya. Orang dewasa makan sehat. Opa, oma, mak engkong yang tua-tua pun makan sehat. Kayaknya menurut saya berpikir gini, ini mana ini roti malaikat abir lehem ini menyesuaikan dengan siapapun yang dimakan. Kalau di waktu kita sekolah di SD dulu, atau mungkin di SMP ada nggak ajaran itu masih ada nggak? 4 sehat 5 sempurna. Apa saja saya lupa ya, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin nasi ya karbohidrat. Terus apa lagi? Apa itu ikan, lauk pauk, protein, sayuran kayaknya ya, buah-buahan, yang kelima susu. Itu disebut, jadi kalau belum ada susunya belum sempurna. Supaya sehat sempurna ada yang kelima, kasih susu anak-anak kita. Kalau kita sudah umur gini susu, waduh gak boleh kali saudara ya. Tapi disebut sempurna. Tapi lihat saudara ya, ini makanan abir lehem, roti malaikat, the food of the mighty. Ini makanan lebih daripada 4 sehat 5 sempurna. Lebih sempurna ini makanan saudara ya. Karena gak ada yang sakit tuh. Bayinya sehat, tumbuhnya kuat. Kenapa?
Ya makanan malaikat bagaimana saudara? Ini bukan makanan orang. Ini melebihi 4 sahabat 5 sempurna. Ini makanan yang vitaminnya tinggi, multi suplemennya sangat tinggi. Makanya enggak ada tulang yang sakit, yang migren-migren, enggak ada. Yang pusing-pusing, kadang kita bangun tidur melek mata pusing saudara ya. Gerak-gerak gini kita. Kadang puyeng kepala, kadang bangun badan sakit saudara. Itu enggak ada. Kenapa? Anda bayangkan ya, itu multivitamin suplemennya itu sampai ke otak, sampai ke kaki. Semuanya sehat, bayi sehat, orang tua sehat, opa oma sehat. Makanya Tuhan itu dikatakan jadi penyembuh buat mereka di padang gurun. Hasil makan the food of the mighty, abiyir lehem, makanan malaikat sehat semua. Dan pada waktu mereka pertama kali menerima ini makanan dari Tuhan, mereka heran. Karena mereka akan teriak-teriak, Musa, kita mati di sini. Kita mau makan apa di sini? Musa ngomong sama Tuhan. Saya sering katakan, sebab Musa mengeluarkan bangsa Israel dari padang gurun, bukan pakai kekuatan uang, bukan pakai kekayaan apa yang dia punya, tapi dia keluarkan hanya karena ketaatan iman kepada Tuhan. Musa sebagai pemimpin Nabi Allah keluarkan Israel hanya dengan percaya pada Tuhan, hanya dengan iman. Dan dengan iman percaya itulah selalu ada pertolongan di padang gurun. Bagaimana Tuhan? Aku kasih makan mereka dengan mana? Makanan malaikat, abiyir lehem. Itu kata Tuhan. Mau makan apa kita mati di sini? Dikasih makan mana? Sehingga pada waktu hari pertama kali ketika langit terbuka open heaven, mana turun, mereka heran. Mereka berkata begini, apakah ini? What is it? Coba baca ayat ini ya. Keluaran 16 ayat 14 sampai 15. Saya baca ayat-ayat ini ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Lihat ayat ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Ya, putih-putih kayak halus. Sesuatu yang seperti sisik. Jadi jelas ya bentuknya. Halus seperti embun beku di bumi. Jadi ini data-datanya tentang yang namanya mana. Kalau Anda tanya gini, mana bentuknya seperti apa? Kayak apa sih mana kalau Anda penasaran? Ini ayatnya yang menunjukkan data-data tentang bentuknya mana seperti apa. 14, ketika embun itu telah menguap bersama dengan embun turun, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, lembut, mana itu? Sesuatu seperti sisik. Terus apa lagi? Halus seperti embun beku di bumi. Temukan kalimat ini. Mana itu ternyata seperti embun yang halus tapi beku kayak salju di bumi, putih banget. Kayak embun beku di bumi. Terus dikatakan apa? Itu rasanya sebetulnya tidak hambar. Aneh Israel berkata, kami bosan hambar makan ini. Padahal Alkitab catat rasanya kayak kue madu. Nah kalau kita ngomong madu itu kan benda yang paling manis di dunia. Tapi Israel dasarnya gak pernah puas ya. Nanti kalau kita baca di ayat lain, bosan kami dengan makanan hambar atau tawar ini. Loh kok dibilang hambar? Padahal Alkitab bersaksi berkata begini, itu kayak kue madu rasanya. Manis, enak. Ya sayang kita gak pernah makan. Itu makanan khusus buat Israel saudara. Lihat ayat yang ke-15. Ketika orang Israel melihat mana yang kayak embun beku tadi yang turun. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Mereka keheranan. Apa kata mereka? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Semuanya ngomong. Apaan ini ya? Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Dalam bahasa Ibrani kata mana itu disalin kata manhu. Bahasa Indonesia pakai kata mana, Ibraninya manhu. Artinya apa? Apakah ini? What is it? Apa ini? Apa ini? Mereka bingung. Satu benda yang asing. Satu benda makanan mereka tidak kenal. Apa ini? Ternyata itu yang bikin mereka sehat dan kuat. Walaupun mereka tidak ngerti. Apa sih ini? Apa sih ini? Apa sih ini? Manhu. Tapi itu bikin mereka kuat. Tidak ada sakit. Sehat sempurna. Rohnya, jiwanya, tubuhnya.
Tapi mari saya tunjukkan sama saudara. Lihat gambar ini 40 tahun saudara ya. Mereka makan mana? Di padang gurun. Setiap hari langit terbuka buat mereka. Dahsyat sebetulnya Israel ini luar biasa ya. Dahsyat betul mereka. Tiap hari open heaven, sorga terbuka. Sorga membuka langitnya untuk apa? Kasih makan Israel di padang gurun. Makanya kemarin minggu saya katakan sama saudara. Berkat kita itu sesungguhnya ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, tidak tergantung dengan situasi kondisi ekonomi dunia yang ada. Berkatnya kita, pemeliharaannya Tuhan atas kita, ekonomi keuangan Tuhan atas kita. Sesungguhnya kalau kita belajar dari ayat-ayat firman Allah, nggak tergantung dengan situasi dolarnya yang naik. Aduh Pak, kalau dolarnya naik ya income-nya turun Pak, dagangnya ya turun. Kalau ekonominya lagi resesi, ekonomi lagi kacau balau dunia, ya dagangnya juga susah Pak. Tapi sesungguhnya kalau kita bercermin berkaca dari perkataan-perkataan firman Allah, ekonomi kita, bisnis dagang kita, berkatnya kita, rezekinya kita tidak tergantung dengan situasi padang gurun di dunia. Ekonomi susah di dunia. Karena berkat kita itu dari sorga. Langit membuka berkatnya buat kita. Ada berkat yang diturunkan tiap hari buat kita. Asal kita nurut saja. Bukan komplain. Israel itu tukang komplain masalah, tukang protes mereka. Lihat, kata jangan protes itu Tuhan taruh kuat di hati saya dalam beberapa bulan ini saya memang. Makanya kemana-mana saya khotbah, di gereja, di persekutuan doa. Saya juga selalu saya sertakan kata jangan protes, stop protes. Gak ngerti saya. Kenapa kata ini Tuhan taruh di hati saya. Nyaman gak nyaman, berkatnya berapapun jangan protes. Tetap bersyukur sama Tuhan. Karena begini, berkat kita bukan tergantung dunia ini. Berkat kita tergantung sorga. Di padang gurun, sorga terbuka buat mereka. Open heaven. Kalau sorga itu open heaven buat kita, doamu dikabulkan. Meskipun di padang gurun, stop protes. Jadi kalau pagi ini, sorry ya saya katakan, ada kesulitan, jangan komplain. Sudah percaya saja, berkatku dari Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berkat itu ada di dalam kita. Bukan masalah kotanya, bukan masalah tempatnya. Berkat itu ada di dalammu. Sebab Yesus sudah angkat kehidupanmu. Makanya lihat Israel. Meskipun di padang gurun, sorga tetap curahkan berkat. Tetapi 40 tahun lihat gambar ini. Mereka makan mana? Membuat Israel, umat Allah, bosan makan mana. Padahal ini roti malaikat, tapi mereka bosan. Perbandingannya gini ya. Ya sebetulnya menurut saya nih, pikiran saya bisa dimengerti sih. Sepertinya manusiawi gitu loh. 40 tahun loh. Pagi makan mana, siang makan mana, malam makan mana. Besok sarapan pagi mana, makan siang mana lagi. Malam makan mana, besok lagi sarapan makan mana. 40 tahun. Bandingkan Anda sendiri atau kita. Nggak usah 40 tahun, nggak usah. 7 hari saja, 1 minggu saja. Pagi makan soto ayam itu loh. Lalu siang soto ayam lagi. Bagaimana? Malam soto ayam lagi, ada dihidangkan sama istri Anda. Besok sarapan pagi soto ayam lagi. Besok siang soto ayam lagi. Makan malam soto ayam. Besok hari ketiga soto ayam lagi di meja makan. Nanti siang begitu, malam pun istri Anda soto ayam Pak. Soto ayam nak ya. Saya mau tanya, 1 minggu pagi siang malam soto ayam terus. Anda bosan enggak kira-kira? Atau Anda menikmati? Anda pasti berkata bosan lah Pak. Ada banyak di antara kita, 1 hari saja menu makan kita berbeda-beda. Sarapan pagi beda, makan siang beda, makan malam beda. Kalau kita makan pagi sama siang sama, Anda gak mau makan, gak nafsu makan. Iya kan? Itu yang terjadi kan dalam kitab. Walaupun saya tahu, saya bisa mengerti ada jenis mungkin menurut saya orang-orang tertentu makan gak bosen. Karena ada orang pernah komplain sama saya ketika saya khotbah ini loh. Oh saya gak pernah bosen kok pendeta. Loh iya lo ngomong loh sama saya. Di depan istrinya dia ngomong. Kalau saya om gak pernah bosen katanya. Ah masa sih kok? Loh iya om saya gak pernah bosen. Saya makan soto 1 bulan itu bisa katanya. Ya mungkin. Maybe.
Itu di luar apa ya, saya juga baru tahu sih. Ternyata ada orang 1 bulan soto terus juga bisa. Ternyata ada, pecel terus 1 bulan bisa. Tapi apakah sehat ya? Terus-terusan dengan zat gizi yang sama terus makan 1 bulan. Tapi ternyata ada, walaupun saya kaget-kaget. Saya tanya istrinya, betul katanya. Mungkin ada, tapi mayoritas 90% saya pikir kita ini pasti bosan. Jangankan 40 tahun, 1 minggu kita udah gak kuat, gak betah kita makan dengan menu yang sama. Sebetulnya manusiawi, normal kalau Israel berkata, bosan kami makan mana ini Musa, kami pengen makan daging. Kalau orang sudah mulai bosan makan yang dia makan, dia pasti berpikir makanan yang lain. Anda ngerti maksud saya di sini? Perhatikan, saya mau berangkat dari sini nih saudara ya. Biasanya seseorang kalau sudah bosan dengan apa yang dimakan di depannya, maka dia akan berpikir di pikirannya menu jenis makanan yang lain. Dan itu terjadi pada Israel. Mereka ingat makanan yang dulu mereka makan di tanah Mesir. Karena udah bosan, pikirannya makanan yang lain. Coba lihat ayat ini. Bilangan 11 ayat 6. Ayat 5, sorry. Bilangan 11 ayat 5. Saya baca ya. Kita teringat dikatakan ikan yang kita makan di Mesir. Dan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, ingat mentimun, ingat ikan. Dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ini bumbu-bumbu jenis ada ikan, ada bawang pre putih. Ini ikan di steam kali saudara ya. Kalau ikan bakar kayaknya enggak di ikan steam ini. Ikan di apa itu ya, di panci itu yang enak banget tuh ya. Perhatikan banget ayat ini dikatakan. Ikan ada jenis 6 makanan. Ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih itu bicara angka 6. Secara rohani saya tunjukkan saja. Angka 6 itu bicara angka manusia. Kekuatan manusia. Anda lihat gambar ini. Karena manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Makanya angka 7 seringkali disebut angka sempurna, angka ilahi. Angka 5 itu disebut angka anugerah, angka kasih karunia. Karena 5 luka Yesus mengalir anugerah atas setiap kita. Setiap angka itu punya arti. 8 itu bicara angka keselamatan. Ada masih ingat Nuh dan keluarganya selamat dalam kapal, 8 orang selamat. Makanya seringkali orang-orang tertentu nomor HP pilih nomor mobil pilih pilih angka 8. Kenapa 8? 8 itu bicara keselamatan. Keselamatan dalam Tuhan. Ya boleh-boleh saja. Karena saya pun pribadi suka dengan angka-angka dalam Alkitab. Saya suka pilih angka-angka dalam Alkitab dalam hidup saya. Makanya saya tahu tentang setiap angka dalam Alkitab punya makna, punya tujuan, punya arti. Tapi pagi ini kita tidak bicara itu. Nah, angka 6 itu memang angka manusia. Mereka ingat ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih itu 6. Angka manusia, kekuatan manusia. Karena memang untuk mendapatkan ikan mereka mesti menangkap. Untuk dapatkan mentimun, semangka dan ke bawah itu mesti memetik, mesti memungut. Pakai kekuatan dirinya. 6, kekuatan manusia. Angka manusia, kekuatan manusia. Udah dikasih makanan yang terbaik. Tetapi mereka minta yang itu tadi, ingat yang lama. Mereka sampai nangis loh. Kita kurus kering di sini. Itu di ayat yang kelima mereka nangis dalam Bilangan pasal 11. Siapa yang kasih makan kita daging di sini Musa? Kami bosan sama mana ini. Nangis siapa kasih makan daging. Lihat sampai mereka mengeluh begini. Lihat ayat yang ke-6. Padahal yang bikin, mereka tidak sadar ya. Yang bikin mereka sehat. Tidak ada yang beri-beri. Tidak ada yang TBC. Batu-batu. Tidak ada loh. Encok kumet tidak ada. Itu karena makan mana. Coba mereka tekun makan terus sehat. Tercovering sempurna. Tidak ada masuk jenis penyakit sama mereka. Tidak ada yang mati di padang gurun. Coba tekun saja tidak ngomel. Pasti diberkati Tuhan. Aman selamat masuk tanah Kanaan. Tapi ngomel soal makanan. Wah aneh ya. Seringkali orang bertengkar soal makanan. Kadang-kadang Natal di gereja. Salah satu jemaat keluar karena urusan makanan. Ya kita gak usah bicara itu. Itu hal yang lumrah sering terjadi di gereja. Urusan makanan kok ribut saudara. Kita lihat langsung ayat ini. Ya, kembali ke firman Allah. Bilangan 11 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang lihat kita kurus
kering. Padahal makanan malaikat ngomong kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dari kalimat-kalimat ini mereka udah bosan. Dan memang turun ke bawah kita baca ayatnya, kami bosan, kami muak dengan ini. Sampai ngomong muak loh. Ya memang 40 tahun sih makan, tapi bikin sehat. Tapi kok bisa mereka bilang kurus kering gitu. Mana itu sebetulnya bicara apa sih? Dalam kehidupan Israel, dalam kehidupan kita. Apapun dibuat Tuhan, Tuhan punya tujuan. Dengan cepat saja ya, dengan waktu yang ada. Bilangan 11 ayat 9, lihat ayat ini. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ yang modelnya kayak embun beku. Saya dapat di Google gambar seperti ini, mana digambarkannya begini untuk membantu kita. Sebetulnya mana itu bicara apa? Datang bersama dengan embun. Kayak embun betulnya bicara apa? Mana itu bicara apa sebetulnya buat kita? Yang pertama, mana itu bicara tentang pribadi Yesus. Yang kedua, mana itu bicara tentang kebaikannya Tuhan. Kayak embun dia, berkat Tuhan. Ada ingat Mazmur 133 ayat yang ketiga itu gak salah. Berkat Tuhan dicurahkan kepada umatnya seperti embun yang turun dari gunung Hermon. Masih ingat itu? Mengalir embun itu turun sampai ke Bukit Sion di tempat yang rendah. Selalu saya artikan berkat kebaikan Tuhan bagaikan embun dari gunung Hermon turun ke Bukit Sion. Siapa Sion? Sion ini adalah Anda dan saya. Sion ini adalah bicara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia itu Sion artinya. Ini berkat yang mustahil. Ini berkat kebaikan Tuhan yang tidak mungkin tapi jadi mungkin. Berkat yang mustahil jadi nggak mustahil. Berkat dari gunung Hermon mengalir turun ke gunung Sion kepada kita. Kenapa saya katakan berkat yang nggak mungkin? Jaraknya gunung Hermon ke gunung Sion saya pernah baca itu 659 km. Butuh waktu 6 jam 30 menit naik mobil jalan lancar nyampe Hermon ke Sion. Jauh banget, jauh banget. Ada bayangkan bagaimana ceritanya, bagaimana mungkin gitu loh. Embun jarak 659 km di sini bisa turun ke Sion, nggak mungkin kan? Tapi yang nggak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi nggak mustahil. Mana ini pun sebetulnya nggak mungkin bisa dimakan sama Israel. Itu kan karena kebaikan Tuhan. Anda di sini, loh itu rotinya malaikat kok. Roti yang ada di sorga dikasih ke manusia. Bukankah ini bicara kebaikan Tuhan atas umatnya? Percaya begini, kalau sorga terbuka buat kita, Anda dan saya selalu akan mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun lagi resesi, meskipun di padang gurun, meskipun situasinya sukar Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya begini, mana kebaikan Tuhan seperti embun itu selalu ada untuk kita. Ingat, mana itu bentuknya kayak embun yang beku. Itu bicara kebaikan Tuhan untuk Anda dan saya. Tetapi itu diberikan hanya untuk orang yang bersyukur. Nanti mereka ngomel terus, datang bencana. Makan saja harusnya mana, nikmati saja. Mana itu ternyata juga bicara tentang pribadi Yesus. Dari mana kita tahu? Pendeta ngarang, lihat ayat ini. Yohanes 6 ayat 48 sampai 50. Saya bacakan ayat ini untuk setiap kita. Perhatikan baik-baik di ayat ini. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Jelas loh sama Israel. Aku ini roti hidup yang turun dari sorga. Lalu dia ngomong gini, nenek moyangmu Israel di padang gurun telah makan mana. Roti hidup pribadinya dikaitkan sama mana. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Apalagi, inilah roti yang turun dari sorga. Maksudnya dirinya, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maksudnya apa? Menerima hidup yang kekal. Yesus bicara bahwa mana itu adalah dirinya sendiri. Mana itu bicara kebaikannya Tuhan kepada mereka. Jadi selama kita percaya pada Yesus, kebaikan Tuhan selalu ada. Lalu kenapa sebetulnya tujuan Tuhan kasih makan mana sama bangsa Israel? Kasih makan mana firman Tuhan kepada kita?
Karena ternyata di ayat berikutnya mana itu pertama bicara pribadinya Yesus, bicara kebaikannya Tuhan. Yang ketiga itu bicara firman perkataan Tuhan. Lihat Ulangan 8 ayat 3. Saya berharap Anda pelan-pelan dan bisa menangkap ini. Jadi ia merendahkan hatimu di padang gurun, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana di padang gurun yang tidak kau kenal. Manhu, apa ini? Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Tujuan kasih mana adalah ini, supaya kamu ngerti, aku kasih makan mana, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, dari mana saja secara jasmani, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mana yang ketiga, bicara tentang firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang bagaimana yang keluar dari mulut Allah? Firman Tuhan yang di dalamnya menceritakan tentang Yesus. Apa nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Jadi firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang fokusnya adalah Yesus. Makanya selalu saya katakan setiap kali kita baca perjanjian lama harus pakai kacamata perjanjian baru. Harus lihat ada Yesus di dalamnya. Firman Tuhan yang bagaimana perkataan Allah yang menceritakan, menyaksikan beritanya hanya tentang Yesus, bukan yang lain-lain. Makanya kadang-kadang saya kalau ikut seminar, ikut apa, kadang saya mulai gelisah. Ketika saya mendengar sudah mulai 10 menit, 15 menit berita disampaikan, belum keluar kata Yesusnya. Berita Yesusnya, saya mulai gelisah. Ini mau kemana ini arahnya gitu. Dengar baik, mana itu makanan terbaik buat Israel. Karena bicara perkataan Allah. Tapi Israel mikirnya yang lain, makanan yang lain. Udah bosen, kami muak dengan ini. Kalau Anda ikut doa pagi dengan saya pernah bilang sama saudara, berita yang ada di mulut saya, berita yang ada dalam doa pagi ini online dari GSPDI Jombang, ya, beritanya cuma satu, berita tentang Yesus. Yesus yang menyelamatkan, Yesus penyembuh kita, Yesus mengampuni dosa kita, Yesus yang memulihkan kita, Yesus yang menolong kita, Yesus yang mengangkat kita. Berita yang ada di online ini cuma Yesus. Kalau ada pendeta, kok tiap hari beritanya tentang Yesus, khotbah tentang Yesus, gak ada berita yang lain kah dari mulutnya pendeta? Gak ada. Kalau Anda ikut channel YouTube GSPDI Jombang yang saya gembalakan, Anda gak dapat berita yang lain dari mulut saya. Hanya berita tentang Yesus. Kalau Anda tanya, gak adakah 3 langkah menuju sukses? Gak adakah pendeta ngajar sekali-sekali kayak 5 langkah menuju keberhasilan, 7 langkah menuju posisi puncak? Gak ada, saya gak bisa ajarkan itu. Itu bukan bagian saya. Anda ikut seminar di luar sana, ada banyak motivator yang bisa ngajarin Anda tentang 7 langkah menuju posisi puncak. Saya gak bisa. Saya bisanya cuma mengajar tentang Yesus lewat Alkitab. Anda salah alamat. Kalau Anda ingin cari berita tentang siapa Yesus, Anda ingin mengenal lebih dekat dengan Yesus, Anda rindu mengalami pribadinya Yesus, ikuti persekutuan doa bersama dengan saya lewat channel YouTube ini setiap pagi jam 5 pagi jam 6. Beritakan kepada yang lain. Supaya apa? Supaya kita ngalami Yesus. Semakin kita cinta sama Yesus. Saya gak punya berita yang lain untuk Anda. Yang bisa senangkan hatimu. 7 langkah ini, 5 langkah ini. Berita di mulut saya cuma satu. Yesus yang ceritakan kepada saudara. Yang mengasihi kehidupan kita. Tetapi sayang, Israel seperti kebanyakan kita orang Kristen. Bosen tiap khotbah minggu Yesus. Besok pagi doa pagi Yesus lagi. Gak ada yang lain kah? Israel berpikirnya yang sama yang Mesir tadi. Ikan, mentimun segala macam. Karena mereka muak. Di luar itu banyak ular yang beracun. Macam-macam penyakit bisa memagut. Lihat ayat ini dengan beberapa waktu yang ada. Bilangan 2:1-5-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Gara-gara makanan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar. Kok ngomong tidak ada roti bagaimana? Tidak ada air, gunung batu keluar air kok. Dan akan makanan hambar ini. Mana maksudnya? Kami telah muak. Loh, makanan malaikat dibilang muak. Muak. Muak itu apa ya? Bukan cuma bosen ya muak ini.
Udah tidak ada gunanya. Saya baca terus saja deh. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular gara-gara mereka muak, bosen. Ya, makanan hambar itu worthless, tidak berguna, tidak ada artinya buat kami. Padahal begitu mereka sehat, saya udah ceritakan. Gara-gara bosan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati di padang gurun, dipagut ular. Di luar sana ada banyak ular-ular berbisa, macam-macam penyakit. Makanya sebetulnya saya yakin kalau mereka tidak bosan, mereka bilang tidak hambar, tidak worthless, tidak ada gunanya mana ini, makan saja terus, mana sehat kok mereka. Tercovering, mana bicara pribadi Yesus, mana bicara kebaikan Tuhan ada sama kita. Ada kebaikan Tuhan loh merenungkan firman setiap hari. Lihat yang ketiga, mana itu bicara tentang hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bicara tentang firman yang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, punya daya cipta. Nah, ketika mereka mulai mati dipagut sama ular, mereka minta tolong sama Musa. Ayat yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-9 bilangan 21. Lalu Musa membuat ular karena minta tolong, minta ampun, bertobat. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, tetaplah ia hidup. Memandang ular tembaga. Ini memandangnya dari kata nabat, terus menerus memandang. Ular tembaga ini bicara apa? Lihat ayat yang terakhir, Anda baca di rumah saja. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ular tembaga yang ditinggikan itu bicara anak manusia yang ditinggikan, itulah Yesus yang disalibkan. Lewat dia disalibkan, mati, bangkit, dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Ular yang ditinggikan di atas tiang itu sama dengan Yesus yang disalibkan. Jadi korban buat kita, ada 5 luka, itu mengalirkan anugerah. Orang yang memandang Yesus, fokusnya pada Yesus, tidak mikirin ikan tadi, mikirin bawang, premen, timun, semangka. Mikirnya Yesus. Kalau ada punya masalah, lihat Yesus. Punya persoalan, pandang Yesus. Ada kan ngalami kebaikan Tuhan. Fokus sama firman, karena firman bicara mana. Firman jadi kekuatan, yang lemah jadi kuat. Pokoknya kalau kita fokusnya makan firman, Israel sesungguhnya kalau udah ada kata bosan, makan firman terus, makan mana terus, tercovering, terus mengalami kebaikan, sehat sempurna sampai masuk tanah Kanaan. Tapi pikirnya lain, nggak ada berita yang lain kah? Kok Yesus terus? Ada nggak? Saya lanjutkan ini besok, saudara ya. Kita itu kalau makan firman terus, renungkan firman terus, baca firman terus, kita jadi kuat. Kita diberkati, dibuat berhasil oleh yang Tuhan. Dibikin berhasil, besok kita belajar itu. Saya lanjutkan, bahwa kalau kita makan mana, renungkan siang dan malam, membuat kita beruntung, membuat kita berhasil. Nah, merenungkan itu seperti apa? Saya lanjutkan besok untuk saudara. Mari kita sama-sama berdoa, datang kepada Tuhan. Yesus, ku percaya.